haram hukumnya bagi mereka berkoalisi, Pak. Haram hukumnya bergabung dengan Prabowo dan Gibran. Mestinya begitu. Problemnya adalah ketika ada tawaran untuk menjadi bagian dari koalisi Prabowo dan Gibran, iman politik mereka goyang-goyang. Coba bayangkan. Jadi tuduhan kecurangan hanya ada di bibir. Rakyat itu dibodohi, diadu domba demi kepentingan mereka. Oleh karena itu kita hitung ini, partai pendukung 1 dan 3, kita hitung dari sekarang, kira-kira partai mana yang pertama kali akan menyatakan dukungan kepada Prabowo dan Gibran? Kalau saya Mas Aiman, aku yakin kalau saya memang sejak awal tidak setuju dengan 1 dan 2, apapun yang ditawarkan, berapapun menteri yang ditawarkan, konsesi apapun yang ditawarkan, saya tolak. Karena ini adalah produk politik yang haram. Problemnya nggak begitu perilaku politik kita. Ini kan aneh jadinya. Nggak perlu susah-susah. Nasdem itu sudah mau berkoalisi. Nah itu dia maksud saya. Partai-partai pengusung Anies, partai-partai pengusung Ganjar, secara perlahan sudah menyusun batu bata, di mana mereka sudah bisa menjangkau dan bergabung dengan Prabowo. Tapi poinnya kan bukan itu. Apa yang kemudian dibahas, apa yang kemudian menjadi diskursus publik tadi Bung Rocky mengatakan seperti itu seharusnya menjadi pelajaran luhur dan kemudian gerakan nurani untuk tidak sama-sama mengulang lagi di masa depan. Kalau itu pelajaran paling penting. Kalau itu 1.000.000% saya setuju. Ya, jadi dissenting opinion ini bagi saya memang angin surga. Artinya apa? Pemilu di 2024 ini kan nggak bersih-bersih. Ini beranalogi bahwa kalau sebuah kejahatan, mencuri misalnya, karena dia tidak punya akses mencuri, orang lain tidak mencuri, itu adalah logika yang salah. Salah logika itu. Begini Bang, begini. Tapi dulu, ini bukan soal yang kaya. Coba saya cek, tunjukkan ke saya siapa partai politik yang nuduh curang itu yang tidak setuju ambang batas presiden 20%. Itu mengkriminalisasi kok. Nasdem setuju, PKB setuju, PKS setuju. Mereka lah yang setuju dengan ambang batas parlemen, ambang batas presiden 20%. Efeknya apa? Tidak semua orang gampang bisa ikut. Apakah itu kecurangan dengan ambang batas 20%? Itu apanya apa? Ini teriak karena kepentingannya aja ternodai. Mereka itu teriak curang karena mereka tidak bisa curang. Itu yang saya dibantah kepada saya bahwa makanya gini saya jawab. Tak ada garansi kalau mereka punya akses untuk melakukan kecurangan, tidak akan melakukan kecurangan. Gini saya jawab, memang ya, saya setuju dengan beliau ini. Memang apa yang namanya ujian itu adalah ketika kita sedang berkuasa, ketika kita sedang punya akses. Tapi tidak semua orang berpikir demikian, ya kan? Ada juga orang yang karena memang ingin berjuang untuk pemilu yang jujur dan adil dan demokratis. Saya terus terang saja mengatakan, ya, saya sudah mengatakan kalau tulisan pemerintahan sekarang mengajak saya masuk dalam pemerintahan, saya sudah tolak hari ini. Coba aja lihat, itu satu. Tapi kita kan tidak bisa, misalnya melarang Anies mau gabung, Caimin mau gabung, Nasdem mau gabung. Tapi Refli mau gabung pasti ditolak. Pasti ditolak. Oleh Refli Saya sendiri. nggak bisa begitu, Bang. Sebentar dulu. Saya nggak bisa begitu. Sebentar. Harus dibilang ke Mohaimin. Sebentar. Untuk berkoalisi. Saya akan sampai sana. Nah, untuk yang otonom, saya akan mengatakan tidak, oke? Tetapi saya akan bilang juga sama Anies dan Mohaimin, Anda itu sudah dibantu, sudah ditolong, sudah disupport oleh banyak orang yang berharap Indonesia akan lebih baik dengan Anda. Kalau Anda gabung dengan pemerintahan, Anda menjadi pengkhianat. Kan begitu. Ini benar ya. Anies dan Mohaimin, kalau Anda gabung dengan pemerintahan dan tidak mau menjadi oposisi, Anda pengkhianat. Kan sederhana. Termasuk ketika partai pengusungnya juga, Pak. Sebentar dulu. Hilang haram hukumnya berkoalisi. Sebentar, bagaimana kemudian dengan logika bahwa membangun bangsa butuh rakyat banyak, butuh politik yang guyup, butuh demokrasi yang sejuk. Gimana? Ya itu kan Prabowo yang mikir. Kalau kita menang, pengen semua tidak ada oposisi. Ini kayak Jokowi kan juga begitu. Padahal yang namanya oposisi kita coba bayangkan negara ini. Kalau tidak ada Rocky Gerung, hambar hidup kita, ya kan? Gak ada orang yang mengkritik. Padahal coba, nih mahasiswa, Anda cerdas kan karena ada Rocky Gerung kan, bukan karena ada Andi Malarangeng gitu. Kan orang yang biasanya kalau kita kritis, kan kita cari cara bagaimana menyampaikan sebuah kritik dengan hati-hati,